Kamu sembuhkan aku jadi istrimu. Tantangan gila Lely pada Gunawan, pemuda miskin yang obsesif itu. Dia kira itu hanya kata marah, sampai tubuhnya yang lumpuh perlahan merespon sentuhan dan ramuan ajaibnya. Fajar di kota itu selalu datang dengan suara yang sama, dentang lonceng gereja yang jauh, lalu disusul oleh kokok ayam tetangga yang keras kepala, dan akhirnya, gemuruh truk sampah yang menyapu sisa-sisa malam. Tapi bagi Lely, pagi dimulai bukan dengan suara, melainkan dengan rasa. Rasa sakit yang merayap pelan dari tulang ekornya, menjalar ke punggung bawah, lalu menyebar seperti akar pahit ke kedua kakinya yang mati rasa. Rasa itu sudah lebih setia daripada detak jantungnya sendiri, sebuah pengingat pertama yang tak terbantahkan bahwa hari ini akan sama seperti kemarin, dan esok akan sama seperti hari ini. Dia membuka mata, menatap langit-langit kamar yang sudah hafal dengan setiap retakannya. Lukisan cat air yang dulu dia buat sendiri, pemandangan sawah hijau dengan gunung di kejauhan, tergantung miring di sebelah kanan, seperti sebuah ironi yang terjebak dalam bingkai. Perlahan, dengan usaha yang membuat keringat dingin menguar di pelipisnya, Lely mencoba menggeser tubuhnya. Otot-ototnya menolak, kaku dan dingin seperti besi berkarat. Hanya dengan ini, ritual paginya sudah dimulai. Lely, sudah bangun. Suara ayahnya, Pak Dharma, terdengar dari balik pintu sebelum kemudian masuk. Dia membawa segelas air putih dan sebuah nampan berisi beberapa botol obat berwarna-warni, seperti permen racun yang harus ditelan setiap hari. Wajah ayahnya, yang dulu sering dipuji mirip dengan penyair ternama, kini terpahat jelas dengan garis-garis kelelahan yang dalam di sekitar mata dan mulutnya. Rambut yang dahulu hitam rapi sekarang sudah memutih di bagian pelipis, terabaikan. Ayah sudah siapkan air hangat, ucapnya. Suaranya datar namun penuh perhatian yang terpaksa. Terima kasih, Yah, bisik Lely. Suaranya serak karena semalaman tidak banyak bicara. Proses bangun dari tempat tidur adalah sebuah upacara kecil yang penuh kehati-hatian. Pak Dharma harus meletakkan nampan obat, lalu dengan kedua tangannya yang sudah mulai sedikit bergetar, gejala awal Parkinson yang tak pernah dia akui, dia membantu Lely memutar tubuhnya. Tarikan napas dalam terdengar ketika Lely harus menahan sakit saat kakinya yang kurus tergeser dari spray. Kursi roda berwarna biru tua, hadiah dari yayasan sosial setahun lalu, sudah menunggu di sisi tempat tidur dengan sandaran yang dibongkar pasang. Pak Dharma mendudukannya dengan lembut, lalu mengangkat kedua kaki Lely satu persatu untuk diletakkan di footrest. Seluruh proses itu memakan waktu hampir 15 menit, dan diakhiri dengan tumpahan keringat di kening keduanya. Sudah minum obat? Tanya Pak Dharma sambil menyodorkan gelas. Lely mengangguk, menelan pil-pil itu satu persatu dengan rasa pahit yang langsung merasuk ke lidahnya. Obat untuk meredakan nyeri, obat untuk mencegah kekakuan otot, obat untuk sirkulasi darah, dan sebuah vitamin yang rasanya seperti tanah. Setelah itu, dia harus menjalani fisioterapi ringan. Pak Dharma dengan sabar memijat perlahan kaki Lely yang sudah mengecil, memutar pergelangan kakinya, menekuk lututnya yang terasa seperti sendi berkarat. Setiap sentuhan, meski dilakukan selembut mungkin, adalah siksaan. Lely menggigit bibir bawahnya sampai berwarna pucat, matanya menatap kosong ke dinding. Di sanalah, di balik lapisan cat kuning gading yang mulai mengelupas, dia bisa melihat bayangan dirinya yang lain, Lely yang berlari-lari di halaman belakang, Lely yang naik sepeda ke kampus, Lely yang berdiri di atas panggung menerima penghargaan lomba debat. Itu adalah bayangan yang hidup hanya di kepala, sebuah film bisu yang diputar berulang untuk mengalihkan rasa sakit fisik. Rumah yang mereka tempati adalah saksi bisu dari kejatuhan mereka. Sebuah rumah Type 60 yang dulu ramai dengan tawa mahasiswa bimbingan Pak Dharma, dengan aroma kopi dan diskusi filsafat sampai larut. Sekarang, rumah itu berbau campuran antara obat gosok, antiseptik, dan sedikit aroma mustines dari buku-buku tua yang tak lagi terbaca. Perabotan telah digeser untuk memberi ruang gerak lebar bagi kursi roda. Karpet cantik bergaya Persia telah disingkirkan karena berisiko membuat roda tersangkut. Di sudut ruang tamu, ada rak khusus berisi berbagai alat bantu, tongkat penjepit untuk mengambil barang yang jauh, sebuah pengait untuk menarik jendela, dan bantalan duduk khusus anti-bed sore. Di rak buku yang dulu penuh dengan karya-karya Pramudia dan Tolsta, sekarang bersandar tumpukan brosur rumah sakit dan buku panduan perawatan pasien lumpuh. Yang paling menyayat hati Lely adalah rak kecil di kamarnya yang masih menyimpan novel-novel petualangan lama, The Lost World karya Arthur Conan Doyle, 20,000 Leagues Under the Sea Jules Verne, dan serial petualangan Serina yang lusuh. Buku-buku itu seperti museum pribadi untuk sebuah kehidupan yang telah punah. Jari-jarinya yang masih bisa digerakkan seringkai membelai sampul bukunya, tapi dia sudah lama tidak memiliki ketahanan mental untuk membukanya.
Membaca tentang petualangan sekarang terasa seperti sebuah olok-olok yang kejam. Sarapan adalah kegiatan hening. Hanya suara sendok yang mengetuk piring dan radio kecil di dapur yang menyiarkan berita pagi. Pak Dharma duduk di seberang Leli, matanya sering melirik ke jam dinding, seolah menghitung mundur menuju aktivitas berikutnya. Nanti sore kita ke taman, ya? Ujarnya, mencoba memasukkan sedikit warna pada rencana hari itu. Iya, ya, jawab Leli pendek. Itu adalah dialog yang sama setiap Selasa dan Kamis. Setelah sarapan, Pak Dharma biasanya masuk ke ruang kerjanya yang dahulu adalah sebuah studio musik kecil. Di sana, di balik tumpukan kertas dan buku, dia mencoba menyelesaikan tulisannya tentang filsafat Jawa modern. Sebuah karya yang terhenti sejak 3 tahun lalu, sejak kecelakaan yang mengubah segalanya. Leli tahu, ayahnya seharusnya sedang berada di kampus, mengajar di depan ratusan mahasiswa dengan mata berbinar, bukan terkurung di rumah merawat anak perempuan dewasa yang tak bisa mandiri. Rasa bersalah itu adalah beban kedua yang lebih berat dari tubuhnya sendiri. Dia sering mendengar ayahnya berdeham kecil di malam hari, suaranya seperti tangisan yang ditahan. Atau melihat cara ayahnya menatap foto almarhum ibu di dinding, seorang wanita cantik dengan senyum lebar, seolah meminta maaf karena telah gagal menjaga satu-satunya buah hati mereka. Siang hari adalah wilayah waktu yang paling panjang. Leli biasanya duduk di beranda depan, menatap jalanan. Dia melihat anak-anak pulang sekolah dengan seragam berwarna-warni, tukang sayur lewat dengan gerobaknya yang berderit, dan tetangga yang saling menyapa. Kehidupan berjalan normal bagi semua orang. Hanya untuknya, waktu seperti terperangkap dalam madu yang kental, bergerak sangat lambat. Pikirannya sering mengembara. Dia ingat masa kecilnya, ketika ayahnya mengajarinya naik sepeda. Dia jatuh berkali-kali, lututnya lecet, tapi ayahnya selalu bilang, "Coba lagi, Le. Nggak ada yang mustahil." Kalimat itu sekarang berubah menjadi sebuah kenangan yang pahit. Ada begitu banyak hal yang mustahil sekarang. Hal sederhana seperti mengambil gelas dari meja tinggi, atau mengganti saluran TV sendiri, adalah mustahil. Sore hari pun tiba. Ritual ke taman adalah sebuah ekspedisi kecil. Pak Dharma harus mendorong kursi roda Leli melewati jalan setapak yang kurang mulus di depan rumah, menghindari batu-batu kecil dan lubang-lubang yang bisa membuat kursi roda terhenti mendadak. Leli memegang erat pegangan kursinya, tubuhnya berguncang dengan setiap tonjolan. Perjalanan 10 menit terasa seperti 1 jam. Tapi saat mereka memasuki gerbang Taman Melati, ada sedikit kelegaan yang muncul. Taman itu adalah oasis di tengah beton kota. Pepohonan rindang, terutama sebuah pohon flamboyan besar yang daun-daunnya seperti payung raksasa. Bunga-bunga melati, sesuai nama taman, bertebaran seperti bintang kecil di antara hamparan rumput hijau. Pak Dharma selalu mendorong Leli ke spot yang sama, sebuah bangku beton menghadap ke kolam kecil dengan air mancur yang sudah tidak mengalir lagi. Dari sana, Leli bisa melihat seluruh aktivitas taman. "Ayah akan duduk di sana, baca koran," kata Pak Dharma sambil menunjuk ke bangku lain yang tak jauh. Dia selalu memberi Leli ruang, seolah memahami bahwa meski fisiknya terbatas, Leli butuh sedikit ilusi kebebasan. Dan disinilah Leli menghabiskan waktu paling berarti dalam harinya, mengamati. Dia melihat 2 anak kecil berebut mainan, tertawa lalu menangis lalu tertawa lagi. Seorang pasangan muda duduk berdekatan di bawah pohon, berbisik-bisik dan sesekali tertawa malu-malu. Seorang pedagang asongan menjajakan es potong dan kacang rebus dengan teriakan khasnya. Seorang lelaki tua dengan topi fedora memberi makan burung-burung merpati. Kehidupan begitu hidup, begitu penuh warna dan gerak. Tapi Leli hanya penonton. Dia merasa seperti hantu yang tak terlihat, duduk di kursi rodanya yang biru, menyaksikan sebuah pertunjukan besar di mana dia tidak memiliki peran sama sekali. Kadang, tatapan orang-orang yang lewat membuatnya makin tenggelam dalam perasaan itu. Ada tatapan belas kasihan yang cepat diambil lagi. Ada tatapan penasaran yang mencoba tidak terlihat jelas. Ada juga tatapan yang sama sekali mengabaikan, seolah kursi roda dan penghuninya adalah bagian dari lanskap taman, seperti patung atau pot bunga. Yang terakhir justru paling dia sukai. Dihiraukan lebih baik daripada dikasihani. Hari itu, di bawah pohon flamboyan yang daunnya mulai menguning, Leli memperhatikan seekor kupu-kupu biru kecil yang hinggap di tangan kursi rodanya. Sayapnya bergetar halus, menangkap cahaya matahari sore. Untuk sesaat, Leli merasa ada sesuatu yang indah dan bebas begitu dekat dengannya. Dia hampir tidak berani bernapas, takut mengusirnya. Tapi kemudian, seorang anak berlari mengejar layang-layangnya, teriakannya memecah kesunyian. Kupu-kupu itu pun terbang,
meninggalkan Lely dengan tangan yang masih terbuka dan rasa hampa yang tiba-tiba menggumpal di dadanya. Perjalanan pulang terasa lebih berat. Matahari mulai terbenam, mengubah langit menjadi warna jingga dan ungu yang melankolis. Pak Dharma mendorong kursi roda dengan langkah yang lebih lambat, napasnya sedikit tersengal. Lely menatap punggung ayahnya yang mulai membungkuk, kemeja lusuhnya yang berkeringat. Rasa bersalah itu kembali menusuk. Malam di rumah mereka selalu sunyi. Setelah makan malam dan minum obat lagi, Lely biasanya dibantu masuk ke kamar. Pak Dharma akan membantunya bersiap untuk tidur, sebuah proses yang sama rumitnya dengan pagi hari. Setelah ayahnya pergi, Lely akan duduk sebentar di dekat jendela kamarnya yang menghadap ke timur. Dari sana, dia bisa melihat titik-titik lampu kota berkelap-kelip, dan di kejauhan, lampu sebuah mal besar yang seperti istana cahaya. Dia membayangkan orang-orang di luar sana, bersosialisasi, berbelanja, menonton film, jatuh cinta, hidup. Dunia terasa begitu luas, penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas. Lalu dia menatap sekeliling kamarnya, dinding yang sudah hafal, kursi roda yang menunggu di samping tempat tidur, botol obat di meja kecil, dan dirinya sendiri yang terperangkap dalam tubuh yang berkhianat. Dunianya begitu sempit, hanya sejauh jangkauan tangannya atau sejauh dorongan kursi rodanya. Di balik kepasrahan yang sudah bertahun-tahun menumpuk, di sudut paling gelap hatinya, masih ada bara kecil kemarahan. Kemarahan pada takdir, pada kecelakaan bodoh itu, pada tubuhnya yang mengecewakan, dan pada dunia yang terus berputar tanpa peduli. Bara itu tidak pernah padam, hanya tertutup abu keputusasaan. Dia mengepalkan tangannya yang kurus, menekannya ke kaca jendela yang dingin. Nafasnya memburamkan kaca sebentar. Di luar, bulan mulai muncul, pucat dan sendirian. Lely menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Besok akan sama seperti hari ini. Dan itu adalah satu-satunya kepastian yang dia miliki. Dia memutar kursi rodanya, meninggalkan jendela dan dunia di luarnya, menuju tempat tidur yang akan menjadi penjaranya sampai fajar menyingsing lagi. Ritual abu-abu telah selesai untuk hari ini, bersiap untuk diulangi lagi esok. Selasa sore datang dengan udara yang lebih gerah dari biasanya. Langit tampak keputihan, tanpa sedikit pun sapuan awan, seolah matahari enggan beranjak pergi. Lely merasakan hari ini lebih berat, ada nyeri tumpul yang bersarang di tulang punggungnya, sebuah sensasi berdenyut yang tak kunjung hilang meski obat pereda sakit pagi telah ditelan. Mungkin karena cuaca, pikirnya, atau mungkin hanya tubuhnya yang semakin bosan dengan rutinitas yang sama. Sudah siap, Le? Tanya Pak Dharma dari depan rumah. Ia sudah memakai topi anyamannya yang lebar, siap mendorong kursi roda. Lely mengangguk lemas. Perjalanan menuju taman melati hari ini terasa lebih panjang dan lebih kasar. Setiap batu kecil yang dilindas roda seakan-akan langsung mengguncang tulang-tulangnya. Dia menggigit bibir, mencoba menahan erangan yang ingin keluar. Pandangannya tertuju pada punggung ayahnya yang semakin membungkuk, kemeja katunnya yang basah oleh keringat membentuk peta dunia kecil di antara bahu. Taman melati pun tak terlalu ramai. Panas yang menyengat mengusir banyak pengunjung. Hanya beberapa orang yang bertahan di bawah naungan pohon, termasuk lelaki tua dengan topi fedora yang setia memberi makan merpati. Pak Dharma mendorong Lely ke spot biasa mereka di bawah pohon flamboyan. Daun-daunnya yang menguning berjatuhan lebih banyak hari ini, seperti hujan emas yang pelan. Ayah akan beli minum dulu di warung seberang, kata Pak Dharma sambil menyisirkan helai rambut Lely yang tertiup angin. Kamu di sini baik-baik, ya? Lely hanya melambaikan tangan kecil. Kesendirian di taman ini, di tengah keheningan siang yang panas, justru memberinya sedikit ruang untuk bernapas. Dia menutup mata, mencoba berkonsentrasi pada desir angin dan kicau burung yang jauh, berusaha mengusir rasa sakit di punggungnya. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dia merasakan adanya kehadiran sebelum benar-benar melihatnya. Semacam getaran di udara, atau mungkin hanya firasat. Lely membuka mata. Seorang pemuda berdiri sekitar 3 meter darinya, tak bergerak. Dia memakai kaos abu-abu lusuh dengan gambar band rock yang sudah pudar, dan celana jeans biru yang sudah berwarna putih di bagian lutut dan pangkuannya. Rambutnya hitam ikal agak panjang, terlihat kusut dan berdebu. Wajahnya tidak kotor, tetapi ada kesan lelah yang dalam di matanya yang berwarna coklat gelap. Tapi yang mencolok bukanlah penampilannya yang sederhana, melainkan caranya memandang. Dia tidak melihat Lely dengan rasa iba atau penasaran seperti kebanyakan orang. Tatapannya langsung, penuh fokus yang hampir tidak sopan, seperti seorang ahli jam yang sedang mengamati mesin yang rumit. Lely merasa tidak nyaman. Ada perlu? Tanyanya. Suaranya lebih tajam dari yang dia rencanakan.
Pemuda itu tidak langsung menjawab. Dia melangkah lebih dekat. 1 langkah, lalu 2. Gerakannya tidak terburu-buru, tapi pasti. Dia berhenti tepat di hadapan Leli, masih memandang. "Kenapa?" tanya Leli lagi, mulai kesal. Rasa sakit di punggungnya membuatnya lebih mudah tersulut. "Saya bisa membantu ibu," ucap pemuda itu akhirnya. Suaranya lebih dalam dari yang dibayangkan Leli. Tenang, tapi ada getaran aneh di dalamnya. Pak Dharma, yang sedang berjalan kembali dengan 2 botol air mineral, melihat pemuda itu. Langkahnya dipercepat. "Ada apa?" tanyanya, menempatkan diri di antara Leli dan pemuda asing itu. "Selamat sore, Pak," ucap pemuda itu sambil sedikit mengangguk hormat, tapi tatapannya masih tertuju pada Leli. "Nama saya Gunawan. Saya lihat ibu ini dari beberapa hari lalu. Saya rasa saya bisa membantu." "Membantu apa?" tanya Pak Dharma. Wajahnya mulai berkerut karena curiga. "Membantu agar bisa lebih baik," jawab Gunawan. Lalu, dengan keyakinan yang terdengar nyaris naif, dia menambahkan, "Saya bisa bantu ibu sembuh. Cuma butuh 10 menit." Sekejap, suasana berubah. Leli terkesiap, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Sembuh? Dalam 10 menit? Itu bukan hanya mustahil, itu penghinaan terhadap semua penderitaan, semua terapi, semua obat, dan semua air mata yang telah dia tumpahkan selama bertahun-tahun. Tawa pertama terdengar dari bangku sebelah. Itu datang dari 2 pedagang asongan yang sedang beristirahat. Mereka saling pandang, lalu menggelengkan kepala. "Lagi, tuh, Kang Gunawan ngeledekin orang sakit," bisik salah satunya, cukup keras untuk didengar. Pak Dharma merah wajahnya, kali ini karena kemarahan. "Pergi dari sini. Jangan ganggu anak saya." Tapi Gunawan tidak bergeming. Dia malah mengambil 1 langkah lagi ke samping, sehingga bisa kembali melihat Leli. "Saya tidak main-main, Pak. Ibu. Ini tentang energi yang tersumbat di tulang belakang dan saraf-saraf ke kaki. Itu bisa dilancarkan." Penjelasan sederhana itu, yang disampaikan dengan kosakata yang campur aduk antara ilmiah dan spiritual, justru membuat lebih banyak orang memperhatikan. Lelaki tua dengan topi fedora berhenti memberi makan merpati. Seorang ibu muda yang mengajak anaknya jalan-jalan memperlambat langkah. Mereka membentuk setengah lingkaran, penonton yang tidak diundang untuk sebuah pertunjukan yang tidak diinginkan. Leli merasa darahnya mendidih. Rasa sakit, rasa malu, rasa frustrasi yang bertahun-tahun tertimbun, semuanya mendidih bersama di dalam dadanya. Dia merasa dipermainkan. Orang asing berpenampilan lusuh ini, dengan entengnya, datang dan mengklaim bisa menyelesaikan dalam 10 menit apa yang tak bisa dilakukan puluhan dokter dan terapis dalam bertahun-tahun. Itu adalah puncak dari segala bentuk penghinaan. "Apa yang kamu tahu tentang penderitaan?" seru Leli, suaranya gemetar. "Kamu pikir ini lucu? Lihat-lihat orang cacat lalu bilang bisa sembuhkan." "Saya tidak berpikir ini lucu, Ibu," jawab Gunawan, tetap tenang. Malah, ketenangannya itu seperti bensin yang ditumpahkan ke api amarah Leli. "Sembuh dalam 10 menit, sergah Leli, kini suaranya nyaring memecah kesunyian taman. Dokter spesialis dengan semua alat canggih saja tidak berani janji seperti itu. Siapa kamu? Dukun? Tukang ramal?" Gunawan menghela napas, seolah sedikit kecewa dengan reaksi itu, tapi tidak terlihat marah. "Bukan dukun. Nenek saya dulu ahli pijat dan tahu tentang tanaman. Saya belajar darinya. Saya tidak minta uang. Saya hanya ingin membantu." "Bantuanmu tidak diundang dan tidak diinginkan," potong Pak Dharma, mulai mendorong kursi roda Leli untuk pergi. Tapi Leli tidak mau pergi. Amarahnya sudah mencapai titik puncak. Dia merasa terkepung, oleh tubuhnya sendiri, oleh tatapan orang-orang, oleh keputusasaan, dan sekarang oleh lelaki aneh ini dengan janji kosongnya. Dia perlu melawan. Dia perlu melontarkan sesuatu yang akan mengakhiri ini, sesuatu yang akan membuat lelaki ini pergi dan tidak pernah kembali. Dengan mata berkaca-kaca oleh kemarahan dan rasa hampa, Leli menatap tajam Gunawan. Suaranya keluar, jernih dan memotong, dipenuhi oleh semua kepahitan yang dia rasakan. "Kalau kamu benar-benar bisa menyembuhkanku," ujarnya, setiap kata terucap seperti paku yang dipalu, "aku akan jadi istrimu. Sekarang, pergi." Kalimat itu menggantung di udara panas, terasa nyata dan berat. Seluruh taman seakan terdiam. Angin berhenti berhembus. Burung-burung berhenti berkicau. Para penonton yang tadi berbisik-bisik, kini terdiam membatu.
Tatapan mereka beralih dari Leli yang gemetar di kursi rodanya ke Gunawan si pemuda lusuh. Wajah Gunawan berubah untuk pertama kalinya. Bukan tersinggung atau marah. Sebaliknya, alisnya sedikit terangkat, matanya menyipit seolah menangkap sesuatu yang penting dalam tantangan penuh emosi itu. Dia memandang Leli, bukan lagi dengan fokus seorang pengamat, tetapi dengan sesuatu yang mirip, pemahaman? Atau mungkin penilaian? Pak Dharma tercengang, wajahnya pucat. Leli, jangan omong sembarangan. Tapi kata-kata itu sudah terlanjur meluncur, menjadi sebuah ikrar publik yang tidak bisa ditarik kembali. Gunawan mengangguk, pelan, sangat pelan. Lalu, dengan suara yang masih sama tenangnya, dia berkata, baik. Kepala semua orang, termasuk Leli, terangkat mendengar jawaban itu. Baik, ulang Leli, bingung. Saya terima tantangannya, kata Gunawan. Saya akan buktikan. Dia lalu melihat ke sekeliling, ke para penonton yang masih terpana, lalu kembali menatap Leli. Tapi bukan di sini, bukan dengan semua orang menonton seperti sirkus. Dan bukan dalam 10 menit yang seperti sulap. Dia mengambil napas. Saya butuh percobaan pertama 10 menit, untuk ibu merasakan sendiri. Setelah itu, jika ibu mau, kita lanjut. Tapi ini butuh proses, tidak instan. Leli terdiam, napasnya tersengal-sengal. Amarahnya masih ada, tapi kini bercampur dengan kejutan. Dia mengharapkan Gunawan pergi tertunduk malu, atau marah balik. Bukan ini. Bukan ketenangan yang justru semakin menguat. Gunawan membungkuk sedikit. Saya akan datang besok pada waktu yang sama. Di sini. Jika ibu dan bapak mengizinkan. Lalu, tanpa menunggu jawaban, dia berpaling dan berjalan pergi. Langkahnya tetap, tidak terburu-buru, menyusuri jalan setapak taman dan menghilang di balik rimbunnya pepohonan. Keheningan pecah menjadi gemuruh suara bisikan dan omongan. Gila betul orang itu. Masa ia mau diterima? Itu kan cuma emosi. Leli, jangan digubat, ya. Itu pasti penipu modus baru. Pak Dharma dengan cepat mendorong kursi roda Leli, menjauhi kerumunan dan pandangan-pandangan itu. Pulang. Sekarang juga. Sepanjang perjalanan pulang, tidak ada satu kata pun yang diucapkan. Leli masih menggigil, baik karena emosi maupun karena efek setelah marah besar. Kata-katanya sendiri bergema di kepalanya. Aku akan jadi istrimu. Kalimat itu terdengar semakin gila setiap kali diulang. Apa yang sudah dia perbuat? Dia baru saja mempertaruhkan masa depannya, sisa hidupnya yang sudah rusak, pada seorang lelaki tak dikenal berdasarkan tantangan bodoh dalam kemarahan? Saat mereka tiba di rumah, Pak Dharma mengunci pintu dengan keras. Dia tidak boleh datang lagi. Kamu mengerti, Leli? Itu berbahaya. Tapi Leli tidak mendengar. Pikirannya dipenuhi oleh mata Gunawan yang tenang itu, dan kata, baik, yang diucapkannya. Ada sesuatu dalam ketenangan itu yang mengganggunya lebih dalam daripada amarah siapapun. Itu bukan ketenangan seorang penipu yang biasa. Itu lebih seperti ketenangan seorang yang memiliki rencana. Malam itu, Leli tidak bisa tidur. Dia memandang langit-langit, mendengarkan ayahnya berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Rasa sakit di punggungnya masih ada, tapi kini tenggelam oleh kegelisahan yang baru. Dia telah melemparkan sebuah tantangan ke dalam dunia abu-abunya, sebuah tantangan yang gila dan tidak masuk akal. Dan seseorang, dari dunia yang sama sekali asing, telah mengambilnya. Esok hari, di bawah pohon flamboyan yang sama, sesuatu yang baru akan dimulai. Dan Leli, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, merasa takut bukan hanya pada sakitnya, tetapi pada kemungkinan yang tiba-tiba menggantung di depan mata, kemungkinan bahwa kata-katanya yang gegabah itu mungkin, hanya mungkin, membawa konsekuensi yang nyata. Bab ini ditutup dengan Leli menatap kegelapan, bertanya-tanya apakah dia baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya, atau justru melemparkan jangkar harapan yang tak disadari ke dalam lautan keputusasaannya sendiri. Pagi itu, sinar matahari yang biasanya menyusup perlahan ke kamar Leli, terasa menusuk dan terlalu terang. Dia membuka mata dengan perasaan berat yang belum pernah dialami sebelumnya. Berat yang bukan berasal dari otot-ototnya yang kaku, tetapi dari pikiran yang berputar tak karuan sepanjang malam. Kata-katanya sendiri bergema seperti mantra buruk di kepalanya. Aku akan jadi istrimu. Setiap kali diulang, kalimat itu terasa semakin tidak nyata, seperti dialog dari sandiwara bodoh yang terucap oleh karakter yang bukan dirinya. Ritual pagi terasa seperti berjalan di atas pasir hisap. Ketika Pak Dharma masuk dengan nampan obat, tatapannya menghindar.
Ada ketegangan di udara antara mereka, tebal dan tak terucapkan. Proses bangun dari tempat tidur, biasanya dilakukan dengan fokus pada rasa sakit fisik, hari ini justru dipenuhi oleh keheningan yang lebih menyakitkan. Nanti dia datang, kita tidak usah ke taman, ucap Pak Dharma tiba-tiba saat mengangkat kaki Leli ke footrest kursi roda. Suaranya datar, seperti membaca pengumuman. Leli menatapnya. Tapi itu janji, yah. Janji emosional. Itu tidak mengikat. Dan lelaki itu, kita tidak tahu apa-apa tentangnya. Pak Dharma menghela napas, matanya lelah. Ayah tidak mau kamu dieksploitasi atau disakiti lebih jauh. Disakiti bagaimana? Apa yang lebih buruk dari ini? Tanya Leli, suaranya kecil namun menusuk. Pertanyaan itu membuat Pak Dharma terdiam, wajahnya berkerut. Leli segera menyesal. Maaf, yah. Tapi, dia bilang tidak minta uang. Apa yang bisa dieksploitasi dari kita? Harapanmu, jawab Pak Dharma singkat, dan jawaban itu seperti tamparan. Harapan adalah barang mahal untuk orang-orang seperti kita, Le. Lebih mudah hidup tanpa harapan daripada berharap lalu hancur. Kata-kata itu melayang di udara, jujur dan pahit. Sarapan pun dilalui dalam kesunyian yang lebih pekat dari biasanya. Leli memandangi telur mata sapinya yang dingin, mencerna makna ucapan ayahnya. Mungkin benar. Selama ini, dia bertahan dengan menerima ketiadaan harapan. Itu lebih aman. Lalu, mengapa dia mengucapkan kata-kata itu? Mungkin karena, di kedalaman hatinya, masih ada percikan kecil yang membenci rasa aman yang mati itu. Sepanjang siang, Leli merasa gelisah. Dia mencoba membaca, tetapi huruf-huruf di halaman novel petualangannya berbaur dan tak bermakna. Dia mencoba mendengarkan radio, tetapi setiap pembicaraan terasa mengganggu. Pikirannya tertuju pada satu hal, Gunawan. Siapa dia? Dari mana? Mengapa dengan percaya diri, bahkan mungkin arogan, menawarkan sesuatu yang mustahil? Keingintahuan itu tumbuh bagai jamur di tempat lembab, tak terbendung. Saat Pak Dharma masuk ruang kerjanya setelah makan siang, Leli dengan susah payah memutar kursi rodanya ke arah jendela depan. Dari sana, dia bisa melihat sebagian jalan menuju taman. Hari itu adalah Rabu, bukan hari mereka biasanya ke taman, tetapi tukang sapu bernama Pak Rudi yang ramah, selalu lewat depan rumah mereka sekitar pukul 2. Dan benar, tak lama kemudian, Pak Rudi muncul dengan seragam oranye dan sapu lidi panjangnya. Leli memanggilnya, Pak Rudi. Tukang sapu itu mendekat, melepas topinya. Iya, Bu Leli, ada perlu. Leli merasa lidahnya kaku. Maaf ganggu. Kemarin, di taman, ada pemuda. Pak Rudi langsung paham. Ekspresinya berubah menjadi campuran antara iba dan geli. Oh, Kang Gunawan itu? Iya, saya lihat keributannya. Maaf ya Bu, dia kadang memang begitu. Kadang begitu? Maksudnya? Nekat, Bu. Suka nawarin bantuan ke orang yang lagi sakit. Padahal ya, Pak Rudi menggaruk-garuk kepala. Dia sendiri hidupnya susah. Tinggal sama ibunya yang sakit-sakitan di kampung sebelah, dekat kali. Bapaknya sudah lama meninggal. Kerjaannya serabutan, kadang bantu batu di pasar, kadang ngangkut barang. Tapi orangnya baik, sih. Tidak jahat. Sering bantu saya nyapu daun yang numpuk. Informasi itu seperti potongan puzzle pertama. Pemuda miskin. Hidup susah. Ibunya sakit. Tapi, suka menawarkan bantuan. Itu tidak cocok dengan gambaran penipu yang hanya mencari keuntungan. Tapi, katanya bisa menyembuhkan orang, tanya Leli, penasaran. Pak Rudi menghela napas. Ah, itu dia. Dia sering bilang begitu. Katanya belajar dari neneknya dulu, yang katanya, dukun pijat, terkenal di kampungnya. Saya sih nggak pernah percaya hal-hal gitu, Bu. Tapi yang aneh, kadang ada juga yang bilang dia berhasil. Kemarin ada tukang bakso yang kesleo. Dipijat sama dia sebentar, besoknya sudah bisa jalan. Tapi ya, kesleo kan beda dengan, tatapannya jatuh pada kursi roda Leli, dan dia tersipu malu. Maaf, Bu. Maksud saya. Tidak apa-apa, Pak Rudi. Terima kasih infonya. Setelah tukang sapu itu pergi, Leli semakin bingung. Ceritanya menjadi lebih rumit. Gunawan bukan penipu biasa. Dia adalah seorang yang percaya pada kemampuannya. Seolah hidup dalam realitas yang berbeda, di mana memijat bisa menyembuhkan kelumpuhan.
Itu membuatnya tampak lebih berbahaya atau justru lebih polos? Waktu berjalan lambat. Pukul 3 sore. Leli menatap jam dinding. Jika Gunawan serius, dia akan datang ke taman sekitar pukul 4, seperti kemarin. Pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah Leli sendiri menginginkannya datang? Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Kata-katanya yang sembrono itu mungkin adalah teriakan minta tolong yang paling jujur dari dalam dirinya. Sebuah teriakan yang bahkan tidak disadarinya sendiri. Mungkin, di bawah semua kemarahan dan keputusasaan, masih ada bagian kecil dari dirinya yang ingin percaya pada mukjizat, sekalipun mukjizat itu datang dalam kemasan seorang pemuda lusuh. Pukul 3:30. Pak Dharma keluar dari ruang kerjanya. Wajahnya tegang. "Kamu masih memikirkannya?" tanyanya. Leli mengangguk. Tak bisa berbohong. "Ayah, bolehkah kita ke taman? Hanya untuk lihat. Jika dia datang dan terlihat mencurigakan, kita langsung pulang." "Saya janji." "Leli, tolong, Yah. Saya perlu tahu." Suara Leli bergetar. "Saya perlu tahu apakah saya hanya membodohi diri sendiri atau ada sesuatu yang lain." Melihat air mata yang mulai menggenang di mata anaknya, perlawanan di wajah Pak Dharma luluh. Dia menghela napas panjang, mengusap wajahnya. "Ayah tidak kuat melihat kamu terluka lagi. Tapi hidup seperti ini juga menyakitkan, Yah. Setiap hari." Kalimat itu, diucapkan dengan tenang, adalah kebenaran paling keras yang pernah mereka hadapi. Pak Dharma memandangi Leli lama sekali, lalu anggukan pelannya memberikan izin. Perjalanan ke taman kali ini berbeda. Tidak ada kata-kata. Hanya bunyi roda kursi di aspal dan napas berat Pak Dharma. Suasana di Taman Melati lebih ramai dari kemarin. Matahari sudah mulai meredup. Saat mereka mendekati pohon flamboyan, jantung Leli berdebar kencang. Apakah dia akan ada di sana? Dia ada. Gunawan duduk di bangku beton, posturnya membungkuk sedikit. Dia memakai kaos yang sama, tetapi kali ini terlihat lebih bersih. Di sampingnya ada sebuah kantong kain kecil berwarna biru tua. Ketika melihat Leli dan Pak Dharma mendekat, dia berdiri. Tidak ada senyum di wajahnya, hanya ekspresi serius dan sedikit khawatir. "Selamat sore," ucap Gunawan, memberi hormat kepada Pak Dharma terlebih dahulu. Pak Dharma tidak membalas salam. "Kamu masih di sini?" "Saya janji akan datang," jawab Gunawan. Lalu matanya beralih ke Leli. "Ibu Leli, apakah ibu masih mau memberikan saya kesempatan 10 menit?" Leli menatapnya. Di siang hari, dia terlihat lebih muda dari yang dikira, mungkin baru awal 20-an. Tangannya yang tergenggam di sisi tubuhnya terlihat kuat, berpembuluh, tangan seorang pekerja. Tapi matanya masih memancarkan keyakinan yang sama, yang sekarang terlihat lebih seperti keteguhan daripada kegilaan. Sebelum Leli menjawab, Pak Dharma menyela. "Apa yang akan kamu lakukan? Dan jangan beri kami cerita energi atau hal-hal mistis. Jelaskan dengan jelas." Gunawan mengangguk, seolah mengharapkan pertanyaan ini. Dia membuka kantong kainnya dan mengeluarkan beberapa helai daun kering, sebotol kecil berisi minyak berwarna kuning kecoklatan, dan sebuah handuk kecil bersih. "Ini daun gandarusa dan sembung, direbus jadi minyak. Nenek saya yang ajarin. Untuk menghangatkan dan merilekskan otot," jelasnya dengan polos. "Saya tidak bisa menyembuhkan kerusakan saraf dalam 10 menit. Tidak ada yang bisa. Tapi saya bisa mencoba melancarkan aliran darah dan meredakan ketegangan di titik-titik tertentu di punggung bawah dan kaki. Jika aliran darah lebih lancar dan otot tidak tegang, rasa sakit bisa berkurang. Jika rasa sakit berkurang, tubuh bisa lebih rileks untuk mulai, mengingat bagaimana caranya bergerak." Dia berhenti, mencari kata-kata. "Ini seperti membuka pintu yang macet. Saya coba bantu dorong pintunya. Tapi Ibu Leli sendiri yang harus memutuskan mau masuk atau tidak." Penjelasannya sederhana, hampir terlalu sederhana. Tidak ada janji muluk. Bahkan dia mengakui keterbatasannya. Itu yang membuat Pak Dharma sedikit kehilangan amunisi. "Lalu, setelah 10 menit, bagaimana?" tanya Pak Dharma. "Kita lihat. Jika Ibu Leli merasa ada perbedaan, meski kecil, kita bicara lagi. Jika tidak ada, saya permisi dan tidak akan ganggu lagi." Gunawan menatap Leli. "Itu juga tergantung tantangan ibu. Jika saya berhasil beri perbedaan yang ibu rasakan, apakah janji, jadi istri, masih berlaku?" Leli tersedak. Dia tidak menyangka pertanyaan langsung itu akan diajukan.
Pipinya memerah. Itu kan kata-kata kemarahan. Tapi saya mendengarnya sebagai janji, kata Gunawan, tenang. Dan saya tidak main-main dengan janji. Tapi ibu tidak perlu khawatir. Saya tidak akan memaksa. Jika setelah ini ibu merasa lebih baik, dan ibu mau, kita bisa berteman dulu. Saya hanya ingin bantu. Selebihnya, kita lihat nanti. Kejujurannya membingungkan. Dia tidak memanfaatkan kata-kata Lely untuk memeras atau mengancam. Malah, dia memberi jalan keluar. Itu tidak seperti pola penipu manapun yang pernah mereka dengar. Hening menyelimuti mereka. Orang-orang di sekitar mulai melirik lagi, tetapi kali ini menjaga jarak. Lely menarik napas dalam-dalam. Dia menatap ayahnya, lalu menatap Gunawan, lalu akhirnya menatap kantong kain sederhana itu. Dalam hati yang paling dalam, sebuah keinginan kecil muncul. Keinginan untuk merasakan sesuatu yang berbeda, sekalipun hanya sesaat. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, namun jelas, Lely memecah kesunyian. Apa yang akan kamu lakukan dalam 10 menit itu? Kata-katanya sendiri mengejutkannya. Tapi yang lebih mengejutkan adalah perubahan di wajah Gunawan. Untuk pertama kalinya, sebuah cahaya, seperti keberhasilan kecil, menyala di matanya. Senyum tipis, sangat tipis, muncul di sudut bibirnya. Saya akan memijat titik-titik tertentu di telapak kaki dan pergelangan tangan ibu dengan minyak ini, jawabnya. Lalu, jika ibu mengizinkan, saya akan menekan pelan beberapa titik di punggung bawah melalui baju. Tidak perlu berganti pakaian. Ibu hanya perlu duduk di kursi dan mencoba rileks. Dan, ceritakan tentang hal yang membuat ibu senang. Apa saja. Itu membantu. Cerita. Lely bingung. Nenek saya bilang, penyembuhan bukan hanya soal tangan. Telinga juga harus mendengar hal yang baik, agar hati senang. Hati yang senang membantu tubuh sembuh. Logika yang aneh, terdengar seperti dongeng orang tua. Tapi entah mengapa, bagi Lely yang hidupnya hanya diisi oleh bunyi radio berita dan heningnya rumah, itu terdengar menarik. Dia memandang ayahnya. Pak Dharma melihat pergolakan di mata anaknya. Akhirnya, dengan anggukan yang sangat pelan, hampir tak terlihat, dia memberi izin. Ayah akan di sini, persis di sampingmu, kata Pak Dharma kepada Lely, suaranya berat. Gunawan mengangguk hormat. Terima kasih kepercayaannya, Pak. Lalu dia beringsut mendekat, berlutut di atas rumput di hadapan kursi roda Lely, membuka botol minyaknya. Aroma herbal yang hangat, seperti kayu manis dan daun mint liar, segera menyebar. Kita mulai? Tanyanya, menatap Lely. Lely, dengan jantung berdebar-debar yang bukan karena sakit, tetapi karena sebuah antisipasi yang aneh dan asing, mengangguk. 10 menit itu akan menjadi 10 menit terpanjang, atau terpendek, dalam hidupnya. Dan di titik ini, di bawah pohon flamboyan yang daun-daunnya terus berjatuhan, sebuah perjalanan yang tak terduga benar-benar dimulai dari sebuah pertanyaan sederhana yang lahir dari keingintahuan yang lebih besar daripada ketakutan. Aroma minyak gandarusa dan sembung yang keluar dari botol kecil itu mengisi ruang antara Lely dan Gunawan, menyapu sementara bau obat dan debu kota yang selalu menempel di hidungnya. Wanginya kuat, pedas, namun tidak menusuk, seperti aroma hutan setelah hujan, asing tapi membumi. Lely menatap tangan Gunawan yang menuangkan sedikit cairan kuning kecoklatan itu ke telapak tangannya. Tangannya itu, yang terlihat kasar dan penuh dengan kapalan, menggosok-gosokkan minyak tersebut dengan gerakan pelan, menghangatkannya. Kita mulai dari kaki, ya, Bu, ucap Gunawan, suaranya rendah, lebih seperti gumaman yang ditujukan untuk menenangkan. Ini tidak akan menyembuhkan, hanya membantu agar aliran darahnya lebih baik. Lely mengangguk, mulutnya terasa kering. Dia melihat ayahnya, Pak Dharma, yang berdiri membelakangi matahari, sehingga wajahnya terselubung bayangan. Hanya matanya yang terlihat, mengawasi tajam setiap gerakan Gunawan, seperti elang yang siap menerkam jika ada ancaman. Gunawan dengan sangat hati-hati, seolah memegang barang pecah belah, melepas sepatu kets dan kaos kaki Lely. Kaki Lely yang kurus, pucat, dan sedikit dingin terbuka. Dia merasa malu yang mendadak. Ini adalah bagian tubuhnya yang paling dia benci, yang paling mengecewakannya. Memperlihatkannya pada orang asing terasa seperti membuka luka paling dalam. Tapi Gunawan tidak bereaksi. Tidak ada ekspresi iba atau jijik. Wajahnya tetap tenang, penuh konsentrasi. Dia mengoleskan minyak hangat itu ke telapak kaki Lely, dimulai dari tumit. Sentuhan pertama membuat Lely mengencangkan ototnya secara refleks. Susah, ya,
Bu, percaya pada orang asing. Gunawan mulai bicara, tidak menatap wajah Leli, tapi fokus pada tangannya yang memijat dengan tekanan lembut namun pasti. Nenek saya dulu juga gitu. Orang-orang ke rumahnya untuk minta tolong, tapi selalu ada keraguan di mata mereka. Padahal, nenek saya cuma ingin membantu. Leli hanya bisa mendengarkan, tubuhnya masih kaku. Nenek bilang, tubuh ini seperti sungai, lanjut Gunawan, ibu jarinya sekarang menekan sebuah titik di lekukan telapak kaki. Rasanya sedikit sakit tapi anehnya nyaman. Kalau ada sampah atau batu yang menyumbat, airnya jadi tidak lancar. Bagian bawah sungai jadi kering. Tugas kita cuma bersihkan sumbatannya. Airnya, dalam tubuh ini maksudnya darah dan semangat hidup, sebenarnya sudah ada, cuma tersendat. Metafora sederhana itu entah mengapa meresap. Leli selama ini merasa seperti sungai yang memang sudah kering sejak sumbernya. Tapi Gunawan bilang, airnya masih ada, hanya tersumbat. Lalu, bagaimana caranya tahu titik sumbatannya? Tanya Leli, suaranya serak. Ini pertanyaan pertama yang dia lontarkan dalam proses ini. Gunawan tersenyum kecil, masih fokus. Dengan mendengar, nenek saya bisa tahu dari warna kulit, dari rasa dingin atau panas di tempat tertentu, dari cerita sakitnya. Seperti ibu ini, bagian pinggang ke bawah dingin, dan otot-otot di sini, dia menekan lembut betis Leli, terasa seperti tali yang ditarik terlalu kencang. Itu tanda ada sumbatan di punggung bawah, mungkin dari kecelakaan atau jatuh dulu. Leli terkesiap. Dia tidak pernah menyebutkan detail kecelakaannya pada siapapun di taman ini. Siapa yang bilang saya kecelakaan? Tidak ada, jawab Gunawan. Tapi tubuh sering menyimpan kenapa dia jadi begini. Bentuk otot, cara dia menegang, itu ceritanya sendiri. Dia kini beralih ke kaki yang lain, mengulangi proses yang sama. Ibu pernah jatuh dari ketinggian, atau terbentur punggung bagian bawah, ya. Kenangan itu menyergap Leli dengan keras. 3 tahun lalu, tangga laboratorium kampus yang licin. Tubuhnya terpelanting, punggung bawahnya menghantam tepi anak tangga dengan bunyi, tuk, yang sampai sekarang masih bergema di mimpi buruknya. Dia mengangguk pelan, tak mampu berkata-kata. Benturan itu seperti batu besar yang jatuh ke sungai, gumam Gunawan. Menyumbat. Lalu karena sumbatannya tidak dibersihkan, lama-lama membuat sekitarnya jadi tegang, kaku, dan akhirnya, macet total. Sementara tangannya bekerja, Gunawan terus bercerita tentang neneknya. Tentang bagaimana perempuan tua itu mengajarinya mengenali tanaman di pinggir kali, tentang filosofi sederhana bahwa menyembuhkan adalah kerjasama antara si penyembuh dan yang disembuhkan. Nenek bilang, saya cuma tukang bersih-bersih. Tuan rumahnya tetap si empunya tubuh. Kalau tuan rumahnya nggak mau kerjasama, ya percuma. 10 menit itu berjalan. Leli mulai merasakan sesuatu. Bukan sensasi ajaib di mana rasa sakitnya hilang. Tapi ada kehangatan yang merambat dari titik-titik yang dipijat Gunawan. Kehangatan itu berbeda dengan sensasi panas dari balsem atau koyo. Ini lebih dalam, seperti dari dalam tulangnya sendiri. Dan otot-otot kakinya yang biasanya terasa seperti kawat berkarat, mulai terasa lebih lemas. Bukan lemas tak bertenaga, tapi lemas seperti setelah peregangan yang baik. Gunawan kini membungkus kembali kaki Leli dengan handuk kecil hangat yang dibawanya. Sekarang, dengan izin ibu, saya akan coba tekan beberapa titik di punggung. Melalui baju saja. Ibu bisa tetap duduk. Dengan bantuan Pak Dharma yang dengan wajah masih sangsi namun penuh perhatian, kursi roda Leli diputar sedikit. Gunawan berdiri di belakangnya. Tangannya yang masih berminyak diletakkan pelan di bahu Leli. Tarik napas dalam, Bu, instruksinya. Leli menuruti. Saat dia menghembuskan napas, jempol Gunawan menekan suatu titik di kedua sisi tulang punggungnya, tepat di pinggang. Rasa sakit yang tajam, tapi segera diikuti oleh rasa lega yang aneh, menyebar. Leli mengerang pelan. Di sini, batunya mungkin, bisik Gunawan. Dia tidak menekan lama, hanya beberapa detik di setiap titik, lalu pindah. Setiap tekanannya tepat, dalam, dan penuh perhitungan. Ini bukan pijat biasa. Ini seperti seseorang yang memang tahu peta tubuh. Ceritakan sesuatu yang menyenangkan, Bu, pinta Gunawan lagi. Suaranya terdengar agak tegang, berkonsentrasi. Apa makanan favorit ibu? Pertanyaan yang sederhana dan tak terduga itu membuat Leli bingung sejenak. Makanan favorit? Dunianya sudah lama tidak diisi oleh hal-hal seperti itu. Saya suka martabak manis. Dengan keju dan kacang banyak. Wah,
Sama, kata Gunawan, dan Leli bisa mendengar senyum dalam suaranya. Tapi saya jarang beli. Kalau ada rejeki lebih, saya beli untuk ibu saya. Dia juga suka. Tekanan di punggung Leli bergerak naik sedikit. Ibu saya sakit asam urat dan rematik. Nenek dulu ajari saya pijat dan ramuan untuknya. Saya latihan dulu ke ibu saya, sebelum berani ke orang lain. Percakapan kecil itu, di tengah sensasi aneh di tubuhnya, membuat Leli merasa manusia. Bukan hanya sekumpulan gejala penyakit dan kursi roda. Dia sedang berbicara tentang martabak dengan seorang pemuda yang memijat punggungnya. Surreal. Waktunya hampir habis, ucap Gunawan. Tangannya berhenti, hanya diletakkan dengan hangat di bahu Leli selama beberapa detik terakhir. Lalu dia mundur. Sudah. Coba ibu rasakan. Jangan berharap bisa langsung berdiri. Coba rasakan saja perbedaannya, sekecil apapun. 10 menit itu resmi berakhir. Suasana di sekitar mereka masih sama, tapi bagi Leli, segalanya terasa berbeda. Dia menarik napas dalam-dalam. Apa yang dia rasakan? Pertama, rasa sakit tumpul di punggung bawahnya, yang tadi sebelum proses seperti bara menyala, sekarang teredam. Masih ada, tapi intensitasnya turun, dari level 8 mungkin ke level 5. Kedua, kaki-kakinya yang biasanya terasa dingin dan mati rasa, sekarang terasa hangat. Seperti ada sirkulasi yang baru saja dinyalakan. Dan ketiga, ada perasaan rileks yang aneh di seluruh tubuhnya, seperti setelah menangis lama atau tertawa lepas. Tegangan yang selalu menyertainya seolah-olah sedikit mengendur. Dia memandang Gunawan, yang sedang membersihkan tangannya dengan tisu, wajahnya berkeringat. Ternyata proses 10 menit itu juga menguras tenaganya. Bagaimana? Tanya Pak Dharma, mendekat, suaranya penuh kecemasan. Leli membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi. Dia takut jika mengatakannya, sensasi ini akan hilang, seperti mimpi. Tapi dia harus jujur. Sakit di pinggang, berkurang. Kaki saya terasa lebih hangat. Ekspresi di wajah Pak Dharma berubah dari cemas menjadi tidak percaya, lalu bingung. Gunawan mengangguk, seperti sudah menduga. Itu karena aliran darahnya sedikit lebih lancar. Tapi ini hanya sementara. Mungkin besok sudah balik lagi, atau berkurang sedikit. Butuh latihan rutin. Dia merogoh kantong kainnya lagi dan mengeluarkan secarik plastik kecil berisi daun-daun dan akar kering yang dirajang halus. Ini untuk direbus. 2 gelas air jadi 1. Minum selagi hangat sebelum tidur. Bantu dari dalam. Pak Dharma menerima plastik itu dengan hati-hati, seperti memegang benda asing yang berpotensi berbahaya. Ini apa saja? Jahe merah, temulawak, kunyit, kayu manis, dan sedikit sereh. Semua aman, Pak. Bumbu dapur juga. Cuma diracik dengan takaran nenek saya. Gunawan lalu menatap Leli. Apakah ibu mau meneruskan? Tidak harus setiap hari. Bisa 2 hari sekali. Saya akan ajarkan juga pada Pak Dharma titik-titik pijatan sederhana untuk hari-hari saya tidak bisa datang. Leli menatap ayahnya. Di wajah Pak Dharma, dia melihat pertempuran antara harapan dan kewaspadaan. Tapi di matanya sendiri, Pak Dharma pasti juga melihat sesuatu yang telah lama hilang, secercah cahaya. Bukan sukacita, tapi kelegaan kecil. Sebuah pengakuan bahwa ada sesuatu, betapapun kecilnya, yang berubah. Kita bisa coba lagi, ucap Leli akhirnya. Lalu, teringat sesuatu, wajahnya memerah. Tentang yang saya ucapkan kemarin. Gunawan mengangkat tangannya, menghentikannya. Itu urusan nanti. Sekarang, kita fokus bantu ibu agar lebih nyaman dulu. Janjinya, kita simpan dulu. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin tidak pernah dibicarakan lagi. Itu terserah ibu. Jawaban itu membuat Leli lega sekaligus penasaran. Dia tidak menagih, tidak mengingatkan. Dia justru memberi ruang. Ini semakin tidak seperti penipu manapun. Gunawan membereskan barang-barangnya. Kalau begitu, saya permisi. Saya akan datang lagi lusa, jam yang sama. Jika tidak memungkinkan, tidak usah ke taman. Saya yang akan menunggu 10 menit. Kalau tidak ada, berarti ibu dan pak tidak berminat lagi. Dia membungkuk hormat, lalu, seperti kemarin, berjalan pergi tanpa menengok, menyusuri jalan setapak yang sama. Pulang ke rumah, kali ini keheningan di antara Leli dan ayahnya berbeda. Tidak tegang, tetapi penuh pertimbangan. Saat mereka tiba,
Pak Dharma segera memeriksa isi plastik ramuan itu, mengendusnya, bahkan mencari di internet tentang khasiat masing-masing bahan. Semuanya memang herbal biasa. Malam itu, setelah meminum rebusan herbal yang rasanya pahit tapi menghangatkan itu, Leli berbaring di tempat tidurnya. Dia mencoba menggerakkan jari-jari kakinya. Biasanya, perintah dari otaknya seperti hilang di tengah jalan. Malam ini, saat dia berkonsentrasi keras, jari kaki kanannya bergerak. Hanya 1 sentimeter. Tapi itu adalah gerakan yang disengaja, yang sudah lama tidak bisa dia lakukan. Air mata menggenang di matanya. Bukan air mata bahagia, tapi air mata karena merasa didengarkan. Tubuhnya, yang selama ini hanya menjadi sumber penderitaan, tadi didengarkan oleh tangan-tangan Gunawan. Dan dia merespon. Dia melihat ke jendela, ke langit malam yang berbintang. Kalimat Gunawan berputar di kepalanya. Kita fokus bantu ibu agar lebih nyaman dulu. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Leli merasa ada seseorang yang melihatnya bukan sebagai beban, bukan sebagai kasus medis, bukan sebagai objek belas kasihan, tetapi sebagai manusia yang perlu dibantu untuk menjadi lebih nyaman. Dan kenyamanan itu, betapapun kecil awalnya, terasa seperti oase di gurun keputusasaan. Proses 10 menit itu mungkin tidak menyembuhkannya. Tapi itu telah membuka sebuah pintu yang sudah lama tertutup rapat, pintu harapan. Dan malam itu, Leli tidur dengan rasa sakit yang berkurang, dan dengan pertanyaan baru yang lebih dalam. Siapa sebenarnya Gunawan, dan mengapa dia mau melakukan semua ini? Esok lusa tiba-tiba terasa sangat jauh sekaligus sangat dekat. Hari-hari mulai mengalir dengan ritme baru, sebuah ritme yang diwarnai oleh kehangatan minyak herbal dan percakapan ringan di bawah pohon flamboyan. Setiap 2 hari sekali, Gunawan datang tepat waktu. Awalnya, Pak Dharma masih berdiri sangat dekat, mengawasi setiap gerakan seperti pengawal pribadi. Tapi lambat laun, pengawasan itu berubah menjadi perhatian, lalu menjadi rasa ingin tahu. Dia mulai memperhatikan dengan saksama cara Gunawan menekan titik-titik tertentu, cara dia mengukur tekanan hanya dari respons otot Leli, dan cara dia selalu memulai dan mengakhiri sesi dengan pertanyaan atau cerita kecil yang tidak berhubungan dengan penyakit. Sore ini langitnya cantik, ya, Bu. Awan bentuknya seperti kapas yang dihamburkan. Tukang bakso langganan ibu di sini punya cucu baru. Saya lihat tadi. Tanaman di pot depan rumah ibu kayaknya butuh lebih banyak air. Percakapan-percakapan sederhana itu seperti jembatan. Mereka tidak membicarakan rasa sakit, tidak membicarakan masa depan yang suram. Mereka membicarakan hidup yang berjalan di sekitar mereka. Dan Leli, yang pikirannya telah lama terkubur dalam kubangan keputusasaan diri, perlahan mulai mengangkat kepala. Dia mulai memperhatikan bentuk awan. Dia mulai bertanya tentang cucu tukang bakso. Dia bahkan meminta ayahnya menyiram tanaman di pot depan. Proses 10 menit itu sendiri tetap konsisten. Tidak ada keajaiban dramatis. Tapi perubahan-perubahan kecil menumpuk seperti tetesan air yang membentuk stalaktit. Pada sesi ketiga, Leli bisa menggerakkan kedua jempol kakinya secara bersamaan. Pada sesi kelima, rasa kesemutan yang biasanya seperti ratusan jarum menusuk di betisnya berkurang drastis. Pada sesi ketujuh, suatu sore, tanpa disengaja, saat Gunawan selesai memijat dan berdiri untuk membereskan barang, Leli mencoba menggeser kaki kanannya dari footrest kursi roda. Kaki itu bergerak. Hanya beberapa sentimeter, tetapi itu adalah gerakan yang dia inisiasi sendiri, tanpa bantuan tangan siapapun. Ayah! Lihat! Teriak Leli, suaranya pecah antara tangis dan tawa. Pak Dharma yang sedang duduk di bangku terdekat langsung menghampiri, matanya membelalak. Apa, Le? Kaki kanan saya, isak Leli, mencoba mengulangi gerakan itu. Ototnya bergetar, berkeringat, tetapi sekali lagi, kakinya bergeser. Saya gerakin sendiri. Gunawan, yang menyaksikan, hanya tersenyum. Senyumnya kali ini lebar, memancarkan kepuasan yang tulus. Alirannya mulai lancar. Komentarnya sederhana. Tapi jangan dipaksa, Bu. Biar pelan-pelan. Momen itu adalah titik balik bagi Pak Dharma. Keraguan yang masih mengendap di hatinya seperti es yang pecah di bawah sinar matahari pagi. Dia memandangi Gunawan dengan ekspresi baru, rasa terima kasih yang dalam, yang bercampur dengan rasa malu karena pernah sangat tidak percaya. Gunawan, ucap Pak Dharma, menggunakan namanya untuk pertama kali. Ayah, saya mau minta maaf. Untuk prasangka sebelumnya. Gunawan menggeleng, malu-malu. Tidak perlu, Pak. Wajar kok. Saya juga orang asing, penampilan juga tidak meyakinkan.
Lalu dia menambahkan, kalau Pak Dharma mau, saya bisa tunjukkan titik-titik yang aman untuk dipijat sendiri di rumah. Biar di hari-hari saya tidak datang, Ibu Leli tetap bisa dapat terapi ringan. Tawaran itu dengan senang hati diterima. Maka, di sesi-sesi berikutnya, Gunawan mulai mengajari Pak Dharma. Hubungan mereka bertiga pun berubah. Tidak lagi sebagai pasien, terapis, dan pengawas yang curiga, tetapi lebih seperti sebuah tim kecil yang punya tujuan bersama. Pak Dharma bahkan mulai menyediakan teh hangat untuk Gunawan, dan suatu sore, membawakannya bungkusan nasi goreng karena tahu pemuda itu pasti langsung ke taman sepulang kerja serabutan. Leli sendiri mengalami transformasi yang lebih dalam dari sekadar fisik. Dia mulai menulis jurnal lagi, sesuatu yang dia tinggalkan sejak tahun pertama sakitnya. Halaman-halaman kosong itu mulai terisi dengan observasi kecil, tentang kemajuan gerakan jarinya, tentang cerita-cerita Gunawan tentang ibunya, tentang ekspresi lega di wajah ayahnya. Dia juga mulai membaca lagi. Novel petualangan Jules Verne yang dulu dia anggap sebagai olok-olok, kini dibukanya dengan tangan gemetar. Kali ini, dia tidak membaca sebagai seorang yang terpenjara, tetapi sebagai seseorang yang mungkin, hanya mungkin, suatu hari nanti bisa merasakan petualangan kecilnya sendiri. Suatu sore, saat mereka duduk di bawah pohon flamboyan yang daunnya kini hampir habis berguguran, Gunawan bertanya pada Leli, "Ibu Leli dulu suka naik gunung, ya?" Leli terkejut. "Siapa yang bilang?" "Nggak ada. Cuma, buku-buku dira ibu kebanyakan tentang petualangan alam. Dan, cara ibu cerita tentang langit dan awan, itu cara pandang orang yang terbiasa memandang luas." Leli tersenyum, senyum yang semakin sering muncul belakangan. "Iya. Dulu, sebelum ini, saya dan ayah sering hiking ke gunung-gunung kecil. Saya bahkan pernah ikut pendakian ke Semeru." Rasa rindu yang pedih menyergapnya, tapi kali ini tidak disertai dengan keputusasaan. Hanya kerinduan. Sekarang, melihat tangga di rumah saja sudah seperti mendaki Everest. "Tapi ibu sudah mulai mendaki lagi," kata Gunawan lembut. "Dari tidak bisa gerak jari, sekarang bisa gerak kaki. Itu gunungnya sendiri." Metafora itu menyentuh Leli. Dia memandang pemuda di hadapannya, yang dengan sabar dan tekun telah menjadi pemandu pendakiannya yang paling tak terduga. Di balik penampilan lusuhnya, ada kebijaksanaan yang dalam dan ketajaman pengamatan yang luar biasa. Perasaannya mulai berubah. Rasa terima kasih telah berkembang menjadi rasa kagum, dan mungkin, sesuatu yang lebih halus, seperti ketertarikan. Tapi dia menepisnya. Itu mustahil. Dia adalah Leli, perempuan lumpuh berusia 28 tahun yang hidupnya tergantung pada ayahnya. Dia adalah Gunawan, pemuda miskin berusia 23 tahun yang hidupnya penuh perjuangan. Dunia mereka berbeda. Namun, dunia luar tidak melihat kedalaman hubungan ini. Yang mereka lihat hanya permukaannya. Seorang pemuda lusuh yang sering bersama perempuan cantik di kursi roda dan seorang lelaki tua di sebuah taman. Bisik-bisik mulai berkembang, berubah menjadi desas-desus yang lebih berbahaya. Konflik datang dari arah yang tak terduga. Seorang tetangga yang dikenal banyak mulut, Ibu Ani. Wanita itu suatu kali melihat Gunawan sedang memijat kaki Leli di taman dan langsung menarik kesimpulan sendiri. Dalam beberapa hari, ceritanya sudah menyebar. Keluarga Pak Dharma yang terpandang itu sedang dikerjai oleh seorang dukun kampung yang berpenampilan preman. Kabar itu sampai ke telinga beberapa kerabat jauh. Pada suatu minggu siang, datanglah Tantrina, sepupu jauh almarhum Ibu Leli. Wanita itu langsung membawa sumbangan berupa beberapa kotak obat paten dan brosur tentang pusat rehabilitasi modern. "Dharma, saya dengar dari Ibu Ani," buka Tantrina dengan suara bernada prihatin namun penuh sikap menggurui. "Kamu jangan sampai putus asa lalu percaya sama orang-orang tidak jelas. Lihat, saya bawakan ini, obat dari Singapura, katanya bagus. Jangan sampai Leli jadi korban penipuan." Pak Dharma, yang sedang membuatkan teh untuk tamunya, berhenti sejenak. "Terima kasih, Rin. Tapi Leli sedang dalam perawatan yang cukup baik." "Perawatan? Maksudmu dengan pemuda tukang pijat itu?" Tante Rina menyeringai. "Dharma, kamu dulu dosen. Harusnya lebih rasional. Itu cuma placebo efek. Atau lebih parah, dia pakai ilmu hitam. Nanti bukannya sembuh, malah makin parah. Atau, jangan-jangan dia mata duitan? Sudah berapa banyak uang yang dia minta?" Leli yang mendengar dari kamarnya merasa darahnya mendidih. Dia memutar kursi rodanya ke ruang tamu. "Tante Rina, Gunawan tidak pernah minta uang sepeser pun. Dia hanya membantu."
Tante Rina memandang Leli dengan pandangan iba yang palsu. Oh, Le, kamu kan masih muda, mudah tertipu. Dia pasti punya agenda lain. Mungkin mengincar harta atau hal lain. Tatapannya yang penuh arti membuat Leli malu dan marah. Cukup, Rina, kata Pak Dharma, suaranya tegas untuk pertama kalinya dalam diskusi dengan keluarga. Saya yang ada di sini setiap hari. Saya yang melihat perubahan di Leli, sekecil apapun. Dan saya yang tahu niat Gunawan. Dia pemuda baik. Tolong jangan menyebarkan cerita yang tidak benar. Tante Rina terkejut dengan ketegasan sepupunya itu. Dia pergi dengan muka masam, meninggalkan obat-obatan yang tak diminta. Insiden itu meninggalkan bekas. Pak Dharma memang berhasil membela Gunawan, tetapi tekanan sosial mulai terasa. Tatapan tetangga menjadi lebih sering dan lebih panjang. Beberapa bahkan berhenti menyapa. Tekanan itu memuncak suatu sore ketika Gunawan tidak datang di waktu biasa. 1 jam mereka menunggu, Gunawan tak muncul. Leli merasa cemas yang aneh. Bukan hanya karena kehilangan sesi terapi, tetapi karena kekhawatiran akan keselamatan Gunawan. Keesokan paginya, saat Pak Rudi tukang sapu lewat, Leli bertanya. Oh, Kang Gunawan kemarin ada masalah di kampungnya, jelas Pak Rudi dengan wajah berkerut. Katanya ada yang ngomporin ibunya, bilang dia jadi dukun dan mau nipu orang kaya. Ibunya yang sudah sakit-sakitan jadi khawatir dan marah. Dia harus jelasin di rumah. Leli merasa dadanya sesak. Orang yang paling tidak bersalah, yang hanya ingin membantu, malah mendapat masalah karena kebaikannya. Baru sore itu, Gunawan datang. Wajahnya tampak lebih lesu, ada lebam kecil di pelipis matanya. Apa yang terjadi? Tanya Pak Dharma segera. Gunawan duduk di bangku, tampak kelelahan. Tidak apa-apa, Pak. Cuma salah paham. Ada yang bilang ke ibu saya kalau saya melakukan hal tidak baik, minta-minta uang dengan memanfaatkan orang sakit. Ibu saya marah. Dia takut saya terlibat hal-hal yang merusak nama keluarga. Kamu dipukul? Tanya Leli, suaranya bergetar. Gunawan menyentuh pelipisnya. Ibu saya lempar sendok. Nggak sengaja kena. Tapi sudah saya jelaskan. Ibu saya akhirnya percaya. Dia menarik napas. Tapi, mungkin ini tanda. Mungkin saya harus berhenti datang. Agar tidak membuat masalah untuk Ibu Leli dan Pak Dharma. Tidak, seru Leli, lebih keras dari yang dia rencanakan. Kedua pria itu menatapnya. Leli, dengan pipi memerah, melanjutkan, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu justru membantu. Kalau kita berhenti sekarang, artinya kita mengakui omongan-omongan jahat itu benar. Pak Dharma mengangguk pelan. Leli benar. Kamu sudah menjadi bagian dari kemajuan Leli. Jangan pergi karena desas-desus orang yang tidak tahu apa-apa. Gunawan memandangi mereka, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, bisiknya. Tapi, ada satu hal. Ibu saya memang perlu biaya berobat lebih rutin sekarang. Selama ini, uang yang Bapak berikan, saya pakai untuk itu. Saya malu, tapi saya terpaksa. Itu sebabnya saya tidak bisa menolaknya. Pengakuan itu justru membuat Pak Dharma lega. Akhirnya kamu mau terima juga. Itu bukan uang, Gan. Itu tanda terima kasih. Dan untuk berobat ibumu, itu hal yang mulia. Jangan malu. Hubungan mereka semakin kuat setelah badai kecil itu. Mereka bukan lagi 3 orang yang terpisah oleh kelas sosial dan keadaan, tetapi 3 sekutu yang melawan ketidakadilan dan prasangka bersama. Suatu malam, setelah sesi terapi yang sangat baik di mana Leli bisa mengangkat kaki kirinya setinggi 10 cm dari footrest, Gunawan duduk lebih lama. Saat Pak Dharma pergi membeli minuman, Leli memberanikan diri bertanya sesuatu yang telah lama menggelayut di pikirannya. Gan, kenapa kamu begitu bersikukuh membantu saya? Dari awal, bahkan saat saya marah-marah dan menghina kamu. Gunawan menatapnya, sinar matahari senja menyorot wajahnya yang jujur. Dia diam sejenak, seolah memilih kata-kata. Karena pertama kali lihat ibu di sini, di bawah pohon ini, mata ibu itu, katanya pelan. Bukan mata orang yang menyerah total. Di dalamnya masih ada api. Api yang kesal, marah, tapi itu masih api. Nenek saya bilang, lebih mudah menolong orang yang masih punya kemarahan daripada orang yang sudah pasrah seperti mayat. Karena kemarahan itu artinya masih peduli, masih ingin berjuang. Dia berhenti, lalu tersenyum kecil. Dan, karena janji ibu. Janji yang gila itu buat saya penasaran.
Apa mungkin seseorang bisa begitu nekat mempertaruhkan hidupnya hanya karena emosi? Berarti di dalam ibu, ada sesuatu yang sangat kuat, atau sangat hancur. Saya ingin tahu yang mana. Jawaban itu jujur, dan menembus langsung ke relung hati Lely. Dia merasa terbuka, dipahami dengan cara yang belum pernah dialaminya. Air mata menggenang di matanya. Dan sekarang, tanyanya, suara bergetar. Apa kamu sudah tahu? Gunawan memandangnya, tatapannya dalam dan penuh makna. Saya tahu sekarang kalau Ibu Lely adalah orang yang sangat kuat. Dan, kalau janji itu bukan lagi janji kemarahan buat saya. Mereka saling memandang, dan di antara mereka, ada sesuatu yang tak terucapkan namun terasa sangat nyata. Sebuah pengakuan, sebuah awal dari ikatan yang melampaui hubungan terapis dan pasien. Lalu Pak Dharma kembali, membawa 3 botol teh. Momen itu punya tapi bekasnya tetap ada. Jalan panjang menuju kesembuhan memang masih sangat panjang. Tapi Lely kini tahu, dia tidak berjalan sendiri. Dia memiliki ayahnya yang tak pernah lelah, dan dia memiliki Gunawan, pemuda misterius dengan tangan penyembuh dan hati yang tulus, yang telah mengajarkannya bahwa petualangan terbesar bukanlah mendaki gunung tertinggi, tetapi menemukan cahaya di dalam kegelapan terkelam. Dan di sepanjang jalan yang panjang namun bermakna ini, Lely mulai menemukan kembali dirinya, potongan demi potongan. Musim kemarau yang panjang membuat debu beterbangan di jalanan menuju Taman Melati. Udara terasa kering dan panas, seolah mencerminkan ketegangan yang mulai mengeras di sekitar kehidupan Lely dan keluarganya. Kemajuan yang pelan namun pasti pada kondisi Lely, kini dia sudah bisa menggerakkan kedua kakinya dengan sadar meski lemah, dan rasa sakit kronisnya berkurang hampir 60%, seharusnya menjadi berita baik. Namun bagi dunia luar, cerita yang menarik bukanlah tentang perjuangan seorang perempuan, melainkan tentang skandal. Seorang dukun kampung dan gadis lumpuh dari keluarga terpandang. Desas-desus yang awalnya hanya bisik-bisikan di antara tetangga, kini telah berevolusi menjadi narasi yang lebih berbahaya. Cerita-cerita liar beredar, bahwa Gunawan menggunakan ilmu pelet pada Lely, bahwa Pak Dharma yang putus asa telah menjual jiwa anaknya pada praktik klinik, bahkan bahwa ada hubungan tidak senonoh terjadi di balik ritual pengobatan di taman itu. Setiap tatapan yang dilemparkan kepada mereka saat mendorong kursi roda ke taman kini terasa seperti panah beracun. Puncaknya datang pada suatu Rabu sore, ketika sebuah mobil pikap butut berhenti di depan rumah Pak Dharma. Seorang lelaki berumur sekitar 30 tahun, berkemeja lengan pendek yang dikancingkan sampai atas, dengan kamera digital murah tergantung di lehernya, turun dan langsung mengetuk pintu dengan agresif. Dia mengaku sebagai wartawan dari tabloid lokal, Sorot Kota, ingin mewawancarai keluarga tersebut untuk membongkar praktik penipuan dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas. Pak Dharma, dengan wajah pucat marah, hampir saja membanting pintu di hidung si wartawan. Tidak ada praktik penipuan di sini. Keluar. Bapak, ini untuk kebaikan masyarakat, sahut wartawan itu, menyelipkan kaki di celah pintu. Kami dapat informasi bahwa ada pemuda tak dikenal, diduga pengangguran, yang memanfaatkan kondisi putri Bapak dengan janji-janji palsu penyembuhan. Kami hanya ingin mendengar sisi Bapak. Sisi saya adalah bahwa anak saya sedang membaik karena bantuan seorang pemuda baik hati. Sekarang, pergi. Keributan itu terdengar oleh Lely dari kamarnya. Jantungnya berdebar kencang, rasa malu dan kemarahan yang lama terpendam menyembur. Dia memutar kursi rodanya ke ruang tamu. Ayah, biar saya yang bicara. Lely, tidak usah. Saya lelah disembunyikan, ayah. Kata Lely dengan ketegasan baru yang membuat Pak Dharma tertegun. Lalu dia menghadapi si wartawan. Apa yang ingin Anda tanyakan? Tanyakan langsung pada saya. Saya yang menjalani pengobatannya, bukan ayah saya. Wartawan itu, bernama Rendra, tampak sedikit terkejut melihat keberanian Lely. Namun matanya cepat berbinar, mencium cerita yang lebih juicy. Baik, Nona. Benarkah Anda sedang dirawat oleh seorang bernama Gunawan? Pemuda tak berpendidikan dan tak memiliki izin praktik. Gunawan adalah teman yang membantu saya dengan terapi pijat dan ramuan herbal, koreksi Lely dingin. Dan Anda percaya itu bisa menyembuhkan kelumpuhan Anda? Saya tidak bicara sembuh. Saya bicara membantu. Dan ya, saya membaik. Lihat sendiri. Dengan usaha yang membuat keringat membasahi pelipisnya, Lely mengangkat kaki kanannya beberapa sentimeter dari footrest kursi rodanya. Rendra mengabaikan demonstrasi itu. Dengar, Nona. Banyak penipu modus seperti ini. Mereka menarget keluarga yang putus asa.
Mereka mungkin menyuruh Anda minum ramuan yang tidak jelas, atau melakukan ritual yang tidak pantas. Apakah ada hal-hal yang tidak wajar terjadi selama pengobatan ini? Pertanyaan itu begitu keji hingga membuat Lely gemetar. Anda keji, bisiknya. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Melindungi masyarakat. Dengan menghancurkan nama baik orang yang tidak bersalah, seru Pak Dharma. Keluar sekarang, sebelum saya panggil polisi. Rendra akhirnya mundur, tapi sebelum pergi, dia mengancam, jika Bapak tidak mau bekerja sama, kami akan mewawancarai pihak lain. Termasuk pemuda itu, dan mungkin tetangga-tetangga Bapak yang lain. Senyumnya sinis. Judulnya sudah saya dapat, Dukun Kampung dan Gadis Lumpuh, Cinta atau Tipu Muslihat. Mobil pick-up itu pergi, meninggalkan kehancuran di dalam rumah. Pak Dharma duduk terkulai di kursi, wajahnya tertanam di tangannya. Lely mendekatinya, meletakkan tangan di bahu ayahnya yang gemetar. Ayah! Ini salah saya, gumam Pak Dharma, suaranya hancur. Saya biarkan ini terjadi. Saya terlalu fokus pada kemajuanmu, saya lupa dunia luar itu kejam. Malam itu, setelah minum ramuan herbal yang terasa lebih pahit dari biasanya, Pak Dharma memanggil Lely ke ruang tamu. Wajahnya tampak tua 10 tahun dalam sehari. Lely, kita harus menghentikan ini. Untuk sementara. Sampai berita ini reda. Lely merasa dunia berputar. Menghentikan apa, ya? Terapinya. Ya. Pertemuan dengan Gunawan. Kita harus putus kontak. Tapi, dia tidak bersalah. Dan saya sedang membaik. Saya tahu, teriak Pak Dharma, lalu langsung menyesal. Maaf, Le. Tapi lihatlah risiko ini. Nama kita akan hancur. Nama Gunawan juga. Dan jika wartawan itu mengganggu ibunya, kamu tahu kondisi ibunya. Itu bisa lebih berbahaya. Jadi kita mengorbankan kebenaran dan kemajuan saya karena omongan orang jahat. Lely matanya berkaca-kaca, tapi kali ini air matanya adalah air mata kemarahan. Ayah, dengan Gunawan, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, saya merasa hidup. Saya merasa punya masa depan, sekecil apapun itu. Tanpa dia, saya hanya kembali menjadi bunga yang layu di dalam pot, menunggu waktu untuk benar-benar mati. Mana yang lebih buruk, ayah? Fitnah orang atau kematian perlahan di dalam diri sendiri? Pertanyaan itu menggantung di udara, berat dan tak terbantahkan. Ruang tamu yang penuh dengan buku dan kenangan itu tiba-tiba terasa seperti ruang sidang. Kamu tidak akan mati, Le. Kita akan cari cara lain. Terapi fisik di rumah sakit, apa saja. Sudah 3 tahun kita coba, cara lain, potong Lely, suaranya pecah. Tidak ada yang berhasil. Hanya Gunawan yang berhasil. Bukan karena dia penyihir, tapi karena dia melihat saya sebagai manusia, ayah, bukan sebagai pasien nomor sekian. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ayah, saya mohon, jangan putuskan ini untuk saya. Izinkan saya memilih. Sementara itu, di kampung sederhana di tepi kali, badai yang sama sedang melanda rumah kontrakan satu kamar milik Gunawan dan ibunya. Rendra si wartawan telah menemui mereka lebih dulu. Dengan kata-kata yang manipulatif, dia telah membuat Ibu Wati, ibu Gunawan yang sakit-sakitan itu, percaya bahwa anaknya terlibat dalam praktik penipuan berkedok pengobatan terhadap seorang gadis cacat dari keluarga kaya. Ketika Gunawan pulang dari pekerjaan serabutannya memindahkan barang di pasar, dia disambut oleh tangisan ibunya dan kemarahan yang meledak. Kamu bilang cuma bantu orang. Tapi kata orang itu, kamu jadi dukun. Kamu minta uang. Kamu mau pegang-pegang gadis yang gak bisa lari itu, teriak Ibu Wati, batuk-batuk di sela-sela kemarahannya. Ibu, itu tidak benar. Siapa yang bilang? Wartawan. Dia bawa kamera. Dia bilang kalau kamu tidak berhenti, dia akan tulis berita yang membuat keluarga kita malu. Kita sudah miskin, jangan ditambah malu, Wan. Ibu Wati menangis terseduh-seduh. Gunawan berusaha menjelaskan tentang Lely yang putus asa, tentang bantuannya yang tulus, tentang uang dari Pak Dharma yang hanya cukup untuk membeli obat dan sedikit makanan. Tapi ketakutan akan skandal dan tekanan hidup telah membuat Ibu Wati sulit mendengarkan. Kamu berhenti. Besok, kamu tidak boleh ke taman lagi, paksa ibunya. Tapi ibu. Dengar. Kalau kamu tidak dengar, ibu nggak mau minum obat lagi. Lebih baik mati daripada lihat anakku jadi bahan gunjingan.
Ancaman itu seperti pukulan yang lebih telak daripada lemparan sendok manapun. Gunawan terduduk lemas di lantai. Di satu sisi, ada Leli yang sedang dalam proses, yang percaya padanya, yang matanya mulai bersinar lagi. Di sisi lain, ada ibunya, satu-satunya keluarga yang dia miliki, yang kesehatannya rapuh dan ketakutannya nyata. Keesokan harinya adalah hari jadwal terapi. Leli dengan cemas menunggu di beranda depan sejak sore. Jam 4 lewat. Jam setengah 5. Gunawan tidak muncul. Rasa hampa yang dahsyat mulai menyusup ke dada Leli. Mungkin ayahnya benar. Mungkin tekanan itu terlalu besar. Mungkin Gunawan telah memilih untuk menyelamatkan dirinya dan ibunya. Tapi tepat sebelum matahari terbenam, sosok kurus yang familiar muncul di ujung jalan. Gunawan berjalan dengan langkah gontai, wajahnya tampak sangat lelah. Dia mendekat, berdiri di depan pagar, tidak masuk. "Maaf saya terlambat," katanya. Suaranya parau. Pak Dharma keluar, ekspresinya campur aduk. "Kamu masih datang." "Saya cuma mau bilang, mungkin ini terakhir kalinya saya datang," ucap Gunawan, matanya mencari Leli. "Ibu saya." Dia tidak kuat dengan tekanan. "Wartawan itu ancam akan membuat berita yang menghancurkan kami jika saya tidak berhenti." Leli merasa jantungnya remuk. Inilah yang dia takuti. "Jadi, kamu menyerah?" Gunawan menggeleng pelan. "Bukan menyerah. Tapi, saya harus pilih. Dan saya tidak ingin Ibu Leli dan Pak Dharma juga terus-menerus difitnah karena saya." Dia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dari sakunya. "Saya tulis semua titik pijat dan cara racik ramuan di sini. Semua yang saya tahu." Pak Dharma bisa lanjutkan. "Ini adalah akhir." Leli bisa merasakannya. Sebuah akhir yang pahit dan tidak adil. Air mata mulai mengalir di pipinya, diam-diam. Tapi tiba-tiba, Pak Dharma berbicara. Suaranya tegas, berbeda dari sebelumnya. "Kamu tidak perlu memilih, Gunawan." Keduanya, Leli dan Gunawan, menatapnya. "Ayah." Pak Dharma membuka pagar, mengajak Gunawan masuk. "Duduk. Mari kita bicara sebagai keluarga." Kata "keluarga" itu diucapkannya dengan sengaja. "Kemarin, Leli bertanya pada saya mana yang lebih buruk, fitnah atau kematian perlahan. Saya berpikir sepanjang malam. Dan saya menyadari, selama ini saya terlalu takut pada pandangan orang. Saya lupa bahwa yang terpenting adalah kebahagiaan dan kemajuan anak saya. Dan kamu, Gunawan, adalah bagian dari itu." Gunawan tercengang. "Tapi, wartawannya." "Biarkan dia menulis," kata Pak Dharma, kini dengan api di matanya. "Kita yang akan menulis cerita kita sendiri. Mulai besok, terapi tidak lagi di taman. Kita lakukan di sini, di ruang tamu kita. Jika wartawan itu datang lagi, saya yang akan hadapi. Dan tentang ibumu." Pak Dharma mengambil dompetnya, mengeluarkan sejumlah uang. "Ini untuk sementara. Bawa ibumu ke dokter yang baik. Buatkan surat keterangan bahwa pengobatanmu adalah terapi komplementer yang tidak berbahaya. Kita hadapi ini bersama." Leli tak percaya dengan apa yang didengarnya. Ayahnya, yang selama ini begitu hati-hati, kini berdiri seperti pejuang. Gunawan menggeleng, menolak uang itu. "Saya tidak bisa terima lebih, Pak. Ini bukan untukmu. Ini untuk ibumu. Agar dia tenang. Dan agar kamu bisa tenang membantu Leli tanpa beban." Pak Dharma memaksakan uang itu ke tangan Gunawan. "Kamu sudah memberi kami harapan, Gan. Sekarang izinkan kami membantumu menjaga harapan itu." Gunawan melihat dari Pak Dharma ke Leli, yang kini tersenyum melalui air matanya. Perasaannya campur aduk. Ini adalah bantuan yang tak terduga, sebuah dukungan yang menegaskan bahwa kebaikan memang bisa melahirkan kebaikan lain. "Baik," akhirnya Gunawan mengangguk, suaranya gemetar berkat emosi. "Tapi saya akan buktikan bahwa kepercayaan Bapak tidak salah. Saya akan bantu Ibu Leli sebaik-baiknya." Keesokan harinya, Rendra si wartawan benar-benar menemui Gunawan di kampungnya, berharap mendapatkan konfirmasi atau wawancara yang penuh tekanan. Tapi dia tidak mendapati pemuda yang ketakutan atau merasa bersalah. "Tulis apa saja tentang saya," kata Gunawan dengan tenang yang mengejutkan, berdiri di depan rumah kontrakannya yang sederhana. "Tapi jangan ganggu Ibu Leli dan Pak Dharma. Mereka orang baik yang sedang berjuang. Saya cuma membantu. Jika menulis tentang saya bisa memberi Anda uang, silakan. Tapi ingat, Tuan Wartawan,
Ada kebenaran yang tidak bisa dibungkam oleh tulisan palsu. Keberanian dan martabat yang ditunjukkan Gunawan membuat Rendra kehilangan bahan. Dia tetap menulis artikelnya, tetapi tanpa wawancara eksklusif dari pihak keluarga dan dengan penolakan tegas dari subjeknya. Artikel itu hanya menjadi sekadar gosip murahan di halaman belakang tabloid, dan segera dilupakan oleh berita sensasional lainnya. Badai itu akhirnya berlalu. Yang tersisa bukanlah kehancuran, tetapi akar yang telah tertanam lebih dalam. Akar kepercayaan antara Pak Dharma dan Gunawan. Akar keberanian Lely untuk memperjuangkan apa yang diyakininya. Dan akar dari sebuah ikatan aneh yang mulai bertumbuh di antara Lely dan Gunawan. Sebuah ikatan yang dibangun bukan di atas tanah subur kebahagiaan, tetapi di atas bebatuan keras penderitaan dan prasangka. Malam setelah badai reda, Lely menulis di jurnalnya, "Hari ini saya belajar bahwa badai tidak datang untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menguji seberapa kuat akar kita telah tumbuh. Dan saya rasa, untuk pertama kalinya dalam hidup saya, akar saya tidak lagi sendirian. Mereka telah menjalin diri dengan akar-akar lain yang sama kuatnya. Bersama, kita mungkin bisa menghadapi badai apapun." Dan di rumah kontrakan kecil di tepi kali, Gunawan memandangi uang yang diberikan Pak Dharma, lalu melihat ibunya yang akhirnya tenang setelah mendengar penjelasan dari mulut anaknya sendiri. Dia berjanji pada dirinya, tidak hanya akan membantu Lely berjalan, tetapi akan membuktikan pada dunia bahwa kebaikan, sekecil apapun, pantas diperjuangkan. Bab 6 ditutup dengan keteguhan yang baru ditemukan, dengan persiapan untuk babak terakhir dari perjuangan mereka. Sebuah babak di mana janji lama mungkin akan diuji, dan makna penyembuhan yang sesungguhnya akan terungkap. Waktu berjalan dengan caranya sendiri, tak terburu-buru, menorehkan perubahan dalam hitungan bulan, bukan hari. Pohon flamboyan di Taman Melati telah 2 kali berganti daun, menghijau lebat, lalu menguning, lalu berguguran, dan kembali menghijau, sejak kalimat penuh emosi itu terlontar dari mulut Lely. 2 musim berganti, dan dalam rentang itu, sebuah transformasi sunyi namun monumental telah terjadi di dalam rumah sederhana keluarga Dharma. Ruang tamu yang dulu dipenuhi oleh kesunyian dan bau obat, kini menjadi arena latihan yang penuh harapan. Karpet telah digulung, perabotan digeser, menyisakan hamparan ubin yang luas. Di sana, Lely berlatih. Pertama, dengan kedua tangannya mencengkram erat sebuah bingkai besi penyangga yang didatangkan khusus. Kaki-kakinya, yang dulu seperti 2 balok kayu mati, perlahan-lahan belajar menahan beban. Otot-ototnya menangis dalam setiap latihan, tetapi air mata itu adalah air mata kehidupan, bukan keputusasaan. Gunawan hadir hampir setiap sore, kecuali saat dia harus mengantar ibunya berobat atau mengambil pekerjaan serabutan. Dia bukan lagi sosok asing yang misterius, tetapi telah menjadi bagian dari ritme rumah tangga. Dia yang memanaskan minyak herbal, dia yang dengan sabar memandu latihan, dia yang dengan suara tenangnya memberi semangat saat Lely hampir menyerah. Pak Dharma telah menjadi asistennya yang paling antusias, mempelajari setiap teknik, menyiapkan ramuan rebusan, dan menjadi pengamat yang penuh kekaguman atas kemajuan putrinya. Pada suatu sore, 9 bulan setelah pertemuan pertama di taman, Lely berdiri. Bukan berdiri dengan bantuan kursi atau bingkai besi, tetapi berdiri dengan kedua kakinya sendiri, hanya berpegangan pada sebuah tongkat yang dipegang Gunawan di depannya. Dia berdiri selama 20 detik penuh sebelum lututnya gemetar dan dia harus dibantu duduk kembali. 20 detik itu adalah keabadian. Ruang tamu hening. Hanya terdengar suara terisak Pak Dharma yang tak kuasa menahan tangis bahagia. "Kamu lihat itu, Gan?" Dia berdiri, serunya, memeluk Gunawan yang juga tersenyum lebar dengan mata berkaca-kaca. "Saya lihat, Pak. Dia luar biasa." Malam itu, setelah Gunawan pulang, Lely duduk di ranjangnya, menatap kakinya sendiri. 2 kaki yang kurus namun mulai terlihat berotot lagi. Dia menyentuhnya, merasakan hangatnya, merasakan aliran darah yang nyata. Janji, sembuh dalam 10 menit, ternyata bukan janji instan, tetapi sebuah metafora. Prosesnya butuh waktu lama, tetapi setiap langkah kecil terasa seperti keajaiban. Dan Lely mulai mempertanyakan janji lainnya, janji yang pernah dia ucapkan dalam kemarahan. Perasaannya pada Gunawan telah berubah, berkembang diam-diam seperti akar yang menjalar di bawah tanah. Dia tidak lagi melihatnya sebagai sang penyembuh, atau pemuda aneh. Dia melihatnya sebagai Gunawan, lelaki dengan kesabaran tak terbatas, dengan ketulusan yang membuatnya rendah hati, dengan senyuman yang bisa menerangi ruangan paling suram sekalipun. Dia melihat caranya menghormati ayahnya, caranya merawat ibunya dengan lembut, caranya tidak pernah sekalipun mengungkit kata istri, meskipun itu adalah kata yang mengikat mereka pertama kali. Suatu hari,
Saat mereka berdua sedang sendiri di ruang tamu, Pak Dharma pergi ke apotek. Leli memutuskan untuk mengungkitnya. Gan, panggilnya. Suara agak gugup. Gunawan sedang membersihkan minyak dari botol-botolnya. Kamu ingat kata-kata saya dulu? Di taman. Gunawan berhenti, lalu mengangguk perlahan. Tentu saya ingat. Apa? Apa kamu menganggapnya serius? Dia menatapnya, matanya jernih. Saya menganggap setiap kata yang keluar dari mulut seseorang adalah serius, Bu Leli. Tapi saya juga mengerti konteks. Itu adalah kata-kata kemarahan. Saya tidak pernah berhak menagihnya. Tapi bagaimana jika kata-kata itu bukan lagi kemarahan? Leli menarik napas dalam. Bagaimana jika itu adalah sebuah pilihan sekarang? Gunawan terdiam lama. Wajahnya menunjukkan pergolakan. Bu Leli, saya miskin. Pendidikan saya hanya sampai SMA. Hidup saya susah. Ibu saya sakit. Anda adalah seorang perempuan terpelajar, dari keluarga baik. Dunia kita bertemu di tengah-tengah, Gan, potong Leli lembut. Di titik yang sama-sama patah. Kamu melihat saya bukan dari kursi roda saya, dan saya melihat kamu bukan dari baju lusuhmu. Kita melihat satu sama lain sebagai manusia. Bukankah itu yang terpenting? Gunawan memandangnya, dan untuk pertama kalinya, Leli melihat keraguan dan kerentanan di mata biasanya yang penuh keyakinan itu. Saya harus berpikir. Dan saya harus bicara dengan ibu saya. Hubungan mereka memasuki fase baru. Sebuah kesadaran yang tidak diucapkan namun terasa, sebuah kedekatan yang lebih dalam dari sekadar terapis dan pasien. Mereka mulai berbicara tentang impian. Leli bercita-cita bisa berjalan ke taman lagi, tanpa kursi roda. Gunawan bercita-cita punya klinik kecil untuk terapi tradisional, membantu orang-orang yang tak mampu berobat ke dokter mahal. Impian mereka mulai bersinggungan, saling mengisi. Kemajuan Leli semakin pesat. 1 tahun setelah pertemuan di taman, dia bisa berjalan dengan 2 tongkat. Lalu, dengan 1 tongkat. Setiap langkahnya adalah kemenangan. Setiap peluh adalah bukti nyata dari kerja keras dan ketekunan 3 sekutu itu. Hingga tibalah hari yang tak terlupakan. Di sebuah minggu pagi yang cerah, di Taman Melati, di bawah pohon flamboyan yang sama tempat segalanya bermula, Leli melakukan sesuatu yang mustahil. Dengan kedua tangannya berpegangan pada tangan Gunawan, dia melepaskan tongkatnya yang terakhir. 1 langkah. 2 langkah, 3 langkah. Dia berjalan menyusuri jalan setapak pendek, tubuhnya goyah, namun tidak terjatuh. Pak Dharma menangis terseduh-seduh di bangku, merekam momen itu dengan handphone tua yang bergetar di tangannya. Setelah 10 langkah, Leli berhenti, napasnya tersengal, tetapi wajahnya bersinar dengan kebahagiaan murni yang belum pernah terlihat sejak sebelum kecelakaan. Dia menatap Gunawan, yang matanya juga basah. Terima kasih, bisik Leli. Suaranya penuh rasa syukur yang tak terhingga. Terima kasih sudah percaya, balas Gunawan. Di saat euforia itulah, Leli mengambil keputusan. Dia membawa Gunawan ke sebuah bangku di sudut taman yang lebih sepi. Dia bisa duduk sendiri di bangku, dan meminta Gunawan duduk di sebelahnya. Gan, kamu ingat janji saya? Janji yang dulu. Gunawan menatapnya, jantungnya berdebar kencang. Iya. Dulu itu adalah kata-kata kemarahan, ucap Leli, memegang tangannya yang kasar dan hangat. Sekarang, ini adalah pilihan. Pilihan saya. Kamu tidak hanya menyembuhkan tubuhku, Gunawan. Kamu menghidupkan kembali jiwaku. Kamu mengembalikan cahaya di mata ayah saya. Kamu memberi kami semua harapan. Dia berhenti, menarik napas penuh keberanian. Janji itu, jika kamu mau, saya ingin menepatinya. Bukan karena hutang, tapi karena cinta. Maukah kamu? Gunawan terdiam. Air mata mengalir di pipinya yang berjelaga. Dia memandang perempuan di hadapannya, yang dulu terbaring tak berdaya, kini duduk tegap dan menatapnya dengan cinta dan keyakinan. Dia memandang tangannya yang dipegang erat. Dia memikirkan perjalanan panjang mereka, prasangka yang mereka hadapi, air mata dan tawa yang mereka bagi. Suaranya serak. Saya tidak punya apa-apa untuk ditawarkan, Le. Ini pertama kalinya dia memanggil namanya tanpa embel-embel, Ibu. Kamu sudah menawarkan segalanya, jawab Leli, tersenyum melalui air matanya sendiri. Kamu menawarkan dirimu. Itu lebih dari cukup. Gunawan mengangguk, tidak bisa berkata-kata.
Dia mengangkat tangan Lely dan menciumnya dengan hormat, sebuah janji diam yang lebih kuat dari sumpah apapun. Tentu saja, jalan mereka tidak serta-merta mulus. Ibu Wati awalnya terkejut dan khawatir. Tapi setelah bertemu dengan Lely, yang dengan sopan dan tulus datang ke rumah mereka dengan berjalan pelan menggunakan tongkat, dan setelah melihat perubahan hakiki pada anaknya yang sekarang penuh tujuan, hatinya luluh. Pak Dharma, tentu saja, telah lama melihat mereka sebagai dua bagian dari puzzle yang saling melengkapi. Dia memberi restu dengan sukacita. Mereka tidak langsung menikah. Mereka memutuskan untuk membangun fondasi dulu. Dengan tabungan kecil Pak Dharma dan keterampilan Gunawan, mereka merenovasi teras rumah depan menjadi sebuah klinik kecil bernama Ruang Senandung. Diambil dari filosofi Gunawan bahwa penyembuhan harus seperti senandung, lembut dan berirama. Di sana, Gunawan menawarkan terapi pijat tradisional dan konsultasi herbal dengan harga seikhlasnya, khusus untuk warga kurang mampu. Lely, dengan latar belakang pendidikannya yang tertahan, mengelola administrasi dan mulai menulis blog tentang perjalanan penyembuhannya, menginspirasi banyak orang. Lely tidak pernah sembuh sempurna dalam arti medis. Dia tetap harus berjalan dengan sedikit pincang, dan kadang hari-hari buruk di mana rasa sakit kembali. Tapi dia tidak lagi terkurung. Dia bebas. Dan yang terpenting, dia bahagia. Episode terakhir dari babak ini terjadi pada hari pernikahan sederhana mereka, setahun setelah pertanyaan Lely di taman. Upacara diadakan di rumah, dihadiri oleh sedikit keluarga dan teman sejati. Tak ada gaun mewah atau rantai emas. Lely mengenakan kebaya sederhana berwarna krem, berdiri di pelaminan dengan ditopang satu tongkat hias yang cantik. Gunawan mengenakan batik lusuh peninggalan ayahnya, disetrika rapi oleh ibunya. Saat tukang penghulu menanyakan ijab kabul, Gunawan menjawab dengan suara lantang dan jelas. Lely, dengan mata berbinar, menerimanya. Di akhir resepsi, saat matahari mulai terbenam, mereka berdua duduk di bangku depan rumah, memandangi klinik kecil mereka yang sederhana. Tangan mereka terkatup. "Apa kamu pernah membayangkan hari ini, saat pertama kali saya teriak akan jadi istrimu?" tanya Lely, bersandar pada bahu Gunawan. Gunawan tertawa kecil. "Tidak. Saat itu, saya hanya berpikir, wah, perempuan ini punya nyali besar. Saya tidak tahu nyalinya akan membawa saya sejauh ini. Dan janji 10 menitmu. Itu janji untuk memulai," ucap Gunawan, menatap istrinya dengan penuh cinta. Bukan untuk menyelesaikan. Karena beberapa hal, seperti cinta dan pertumbuhan, butuh waktu seumur hidup. Lely tersenyum, puas. Dia memandang langit jingga di ufuk barat. Dunianya dulu sempit, hanya sejauh pandangan dari kursi roda di kamarnya. Sekarang, dunianya seluas langit, ditemani oleh seorang lelaki yang percaya pada mukjizat dalam setiap sentuhan, dan pada cinta dalam setiap pilihan. Epilog, 2 tahun kemudian. Ruang senandung ramai dengan pasien. Seorang ibu tua dengan pegalinu, seorang bapak-bapak yang kesleo, duduk menunggu. Di belakang meja kecil, Lely, yang kini bisa berjalan dengan tongkat ringan, sedang mendaftarkan seorang pasien baru. Di ruangan terapi, Gunawan dengan sabar memijat seorang anak muda yang mengalami cedera olahraga. Di sudut ruangan, ada sebuah foto berbingkai sederhana. Foto itu diambil di Taman Melati, di bawah pohon flamboyan. Berfoto di sana adalah Pak Dharma dengan wajah cerah, Ibu Wati yang tersenyum malu-malu, serta Lely dan Gunawan yang berdiri berdampingan. Lely tidak lagi memegang tongkat dalam foto itu. Dia berdiri sendiri, dengan satu tangan berpegangan pada lengan Gunawan, bukan untuk menopang, tetapi untuk menyatakan kebersamaan. Di bawah foto, tertulis sebuah kalimat dalam tulisan tangan Lely. "Dia datang dengan janji 10 menit untuk menyembuhkan tubuhku. Tak disangka, dia justru memberiku seumur hidup, untuk menyembuhkan jiwa kami berdua." Dan di taman, di bawah pohon flamboyan yang tetap berdiri kokoh, angin berhembus pelan, membawa senandung baru, senandung tentang harapan yang tak pernah mati, tentang cinta yang lahir dari kepercayaan, dan tentang kenyataan bahwa akhir yang paling bahagia seringkali adalah sebuah permulaan yang baru.